Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Farah Aurelia Ramadhani dari Prodi Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini aku mau wawancarain teman aku, silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, nama saya Chelsea Mintriani Anjana Putri. Saya mahasiswa dari Presiden University Fakultas Hukum. Oke, terima kasih sebelumnya. Makasih udah mau luangin waktu buat aku wawancarain. Jadi aku dapat tugas buat wawancarain orang tentang filsafat ilmu. Tuh. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama. Menurut kamu apa sih gunanya belajar filsafat ilmu? Terus apa manfaatnya buat kita sebagai manusia biasa? Jadi menurut aku ilmu filsafat itu mengajarkan bagaimana kita itu untuk berpikir secara kritis. Terus jadi kita tuh nggak mudah percaya dengan informasi-informasi yang beredar di luaran sana. Terus juga kita bisa membedakan mana logis, mana yang tidak logis. Plusnya ilmu filsafat ini juga membuat kita tuh terbuka ke berbagai sudut pandang. Jadi tidak mudah untuk menjudge orang lain. Praktisnya ilmu filsafat ini di kehidupan sehari-hari, contohnya seperti kita kayak mengambil keputusan atau menghadapi masalah secara kompleks. Pertanyaan kedua, pernah nggak sih kamu merasa bahwa ilmu pengetahuan itu terlalu teknis atau spesifik sehingga kita kehilangan gambaran yang lebih besar tentang dunia ini? Pernah sih, kadang aku ngerasa tuh ilmu sudah dibagi menjadi kotak-kotak kecil, padahal di dunia nyata tuh nggak sesederhana itu. Misalnya kayak kita cuma fokus di satu bidang saja, padahal ada loh hal-hal lain yang sebenarnya tuh saling berkaitan. Jadi menurut aku penting banget untuk kita tuh mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya supaya kita tahu nih kalau ilmu tuh sebenarnya saling terhubung. Lanjut ke pertanyaan ketiga, kalau ada orang yang bilang ilmu pengetahuan itu segalanya, nggak ada yang lebih penting dari fakta dan data, apakah kamu setuju? Aku sih setuju kalau fakta dan data itu bagian terpenting. Cuman kalau untuk ilmu adalah segalanya, aku kurang setuju karena ada beberapa hal yang tidak dapat diukur secara ilmiah seperti perasaan, nilai-nilai moral, dan juga pengalaman spiritual. Jadi menurut aku ilmu tuh penting banget, atau ilmu tuh alat yang powerful untuk kita memahami dunia. Tapi itu bukan satu-satunya cara, karena jika kita mengetahui ilmu harus dibarengi dengan adanya kebijaksanaan, empati, dan intuisi juga. Oke, pertanyaan keempat, menurut kamu nih, apakah etika itu bagian penting dari ilmu filsafat? Iya banget, karena etika tuh krusial banget di ilmu filsafat. Soalnya banyak orang yang menyalahgunakan ilmu tanpa panduan moral yang jelas. Contohnya kayak eksperimen yang merugikan manusia dan lingkungan, terus teknologi yang membuat gap sosial makin besar. Jadi menurut aku untuk mempelajari ilmu harus dibarengi dengan pertimbangan etis, apakah ini berbahaya atau tidak. Oke, pertanyaan terakhir, seandainya kamu bisa berdebat dengan seorang filsuf terkenal tentang suatu isu ilmiah, siapa yang akan kamu pilih dan apa yang akan kalian perdebatkan? Aku pengen banget debat sama Descartes sih tentang hubungan pikiran dan tubuh dalam konteks kesehatan mental. Karena Descartes sendiri itu kan dia itu terkenal dengan pikiran tentang mind dan body. Jadi aku tuh pengen tahu nih gimana sih respon dia dalam penelitian modern kalau kesehatan mental itu sangat-sangat berhubungan dengan fisik dan juga dapat mengakibatkan sakit fisik gitu. Jadi kayak misalnya kalau kita stres itu kita bisa sakit, terus kalau misalnya kita depresi bisa disembuhkan dengan olahraga, kayak gitu aja sih. Oke, terima kasih Chelsea atas Sama-sama. waktunya, atas jawaban-jawabannya. Bye-bye. Halo semuanya, jadi kali ini saya bareng sama narasumber kedua saya yaitu Pak Mahmud Saleh. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja Pak untuk ke pertanyaan pertama. Menurut Bapak, apa gunanya kita belajar filsafat ilmu? Mempelajari filsafat itu penting. Mengapa dikatakan penting? Karena hakikat ilmu itu yang paling penting. Seperti tadi disampaikan, sama juga dari PAI. Ya, sekarang hakikat zakat. Itu filsafat, kalau ilmu zakatnya ada yang mempelajari zakat. Orang yang berhak menerima zakat itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada lagi mempelajari zakat bahwa zakat itu harus sekian persen. Itu ilmunya. Nah, tetapi dengan mempelajari filsafat, maka kita akan tahu hakikat dari kita berzakat itu apa. Hakikatnya adalah bahwa kita ini sebagai muslim yang kuat, yang berilmu, yang memiliki harta, yang memiliki jabatan, yang memiliki kekayaan, kita memiliki kewajiban untuk membantu muslim yang lemah. Membantu itu tidak harus dengan uang. Dengan ilmu pun itu salah satu bentuk membantu kita kepada yang lemah. Maka apa pentingnya kita mempelajari ilmu filsafat? Kita tahu ilmu ini manfaatnya apa, hakikatnya untuk apa. Jadi sangat penting manfaatnya. Cukup. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak, apakah etika itu bagian penting dari filsafat ilmu? Etika itu salah satu sikap manusia yang lebih diutamakan. Ilmu kita tinggi, tahu segala hal, tetapi karena dia jauh, tidak tahu falsafahnya tentang ilmu, maka dia tidak bermoral. Memiliki ilmu yang tinggi hanya untuk membohongi mereka yang bodoh. Memiliki ilmu hukum hanya untuk mengutak-ngatik bagaimana caranya hukum ini bisa meringankan pihaknya atau golongannya.
Nah ini orang-orang yang berilmu, yang tidak beradab, tidak bermoral, karena memang dia hanya mempelajari ilmu tanpa memiliki kemampuan atau pengetahuan tentang manfaat dari ilmu sendiri, sehingga ada moral sopan santunnya sudah tidak lagi dipakai. Maka korelasi relevansinya orang yang berilmu harusnya dia langsung beradab, harusnya dia langsung bermoral. Nah akan tetapi karena memang tujuannya mempelajari satu ilmu untuk jabatan, tahta, hanya untuk status sosial, maka dia tidak memahami hakikat daripada ilmu yang dia miliki, maka adab sopan santunnya tidak digunakan, sehingga muncullah kaidah bahwa al adab fauqal ilmi, adab moral itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Cukup. Dan untuk pertanyaan terakhir, menurut Bapak, apa kontribusi terbesar filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern? Kontribusinya sangat besar. Adanya para sarjana yang akhirnya menjadi pengangguran, adanya para akademisi lulus kuliah akhirnya hanya pengangguran, itu karena dia memahami bahwa masuk di perguruan tinggi di universitas untuk mencapai status jabatan. Nah, sehingga dia tidak memahami bahwa menuntut ilmu itu memang kewajiban masing-masing pihak, masing-masing individu. Akan tetapi karena salah tujuan itulah, maka orang-orang yang bertitel tinggi, orang-orang yang berilmu itu tidak memiliki dampak manfaat untuk dirinya sendiri, apalagi untuk orang lain. Nah, untuk itu dengan pertanyaan yang terakhir tadi apa? Menurut Bapak, apa kontribusi terbesar filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern? Nah, kontribusinya sangat luar biasa besar. Dengan memahami, mengetahui filsafat tersebut, orang tidak lagi terobsesi oleh hal-hal yang sifatnya sesaat, tapi dia akan memahami bahwa setinggi jabatan titel, seluas ilmu yang kita miliki, dengan adanya filsafat ini yang dia pahami, maka dia akan tahu hakikat kuliah itu apa, hakikat mempelajari satu ilmu, fikih, tauhid, dan lain sebagainya, hakikatnya apa, sehingga kontribusinya filsafat itu sangat besar. Orang yang mempelajari ilmu, dia akan tahu hakikat mempelajari ini untuk apa. Itulah kontribusinya ilmu filsafat dalam berbagai ilmu. Cukup. Baik Bapak, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi kali ini aku udah bareng sama narasumber ketiga aku. Hai, perkenalkan nama saya Disti Kaulansyah Putri dari Program Studi Administrasi Rumah Sakit Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, terima kasih Pit sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Menurut kamu, apa gunanya kita belajar filsafat ilmu? Kalau menurut saya, kita belajar filsafat itu gunanya buat kita tuh nggak cuma nerima ilmu itu bulat-bulat gitu. Jadi kayak misalkan kita tuh ngerti kenapa ilmu itu ada, terus kayak gimana cara kerjanya, sama batasannya tuh sampai mana gitu. Terus kayak intinya tuh kita tuh bisa lebih kritis, kayak nggak gampang asal-asalan percaya sama ilmu gitu. Terus kita tuh bisa bedain mana yang benar-benar ilmiah sama yang cuma opini. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, menurut kamu apakah etika itu termasuk bagian penting dari filsafat ilmu? Menurut aku tuh etika tuh penting banget kalau buat filsafat ilmu, karena ilmu tuh kan dipakai buat banyak hal ya, tapi kalau nggak ada etikanya bisa aja disalahgunain. Jadi etika ini tuh kayak pagar lah, kayak batasan gitu. Terus biar ilmu tuh tetap dipakai dengan tanggung jawab dan bisa balik bermanfaat buat manusia, jadi bukannya malah jadi sumber masalah. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, menurut kamu apa kontribusi terbesar filsafat ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan modern? Kalau menurut aku kontribusi terbesar filsafat ilmu tuh di cara berpikir sama teratur. Jadi dia tuh kayak berpikirnya tuh kritis gitu. Terus ilmu modern itu ada karena dasar berpikir dari filsafat ilmu. Jadi kayak semuanya tuh diuji, semuanya dipertanyakan, semuanya tuh nggak asal-asal percaya gitu. Makanya ilmu sekarang tuh bisa berkembang dan nyambung sama kebutuhan zaman. Oke, terima kasih atas waktu dan jawabannya. Semoga apa yang disampaikan Adisti tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.